Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku bikin risol dengan isiannya enak banget. Ini isiannya lumer ya, lembut, enak banget pokoknya. Dan hasilnya juga lumayan jumbo ya. Bisa untuk dijualan atau dimakan sendiri. Nah, untuk yang mau tahu gimana aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku memakai protein sedang. Kemudian 20 gram tepung tapioka atau 2 sendok makan, 1 butir telur, 1 sendok teh garam, dan 650 ml air. Ini masukkan airnya secara bertahap ya, sambil diaduk sampai adonan tercampur rata. Nah, ini udah cukup. Kemudian ini akan disaring terlebih dahulu supaya adonannya lebih halus. Atau boleh juga teman-teman menggunakan blender atau chopper untuk mencampurkan adonannya ya. Nanti nggak perlu disaring, udah pasti halus. Nah, ini masih banyak tepung yang bergerindil ya. Ini bisa dimasukkan seperti ini, kemudian diaduk-aduk menggunakan whisk. Nah, ini udah cukup ya. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini pakai yang belum dipakai ya minyak gorengnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Lalu ini disisihkan terlebih dahulu. Kita akan bikin untuk isiannya. Panaskan wajan, masukkan secukupnya minyak. Kemudian ini tumis bumbu halusnya sampai matang, sampai harum ya. Untuk bumbu halusnya aku memakai 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Ini dihaluskan dengan sedikit garam ya. Nah, ini udah matang bumbu halusnya, langsung kita masukkan kentang yang udah dipotong kecil-kecil. Kemudian jangan lupa tambahkan juga air. Ini soalnya kentangnya belum aku rebus sebelumnya ya, jadi ini dimasak dulu kentangnya sampai matang. Kemudian masukkan setengah sendok teh lada bubuk dan juga penyedap rasa, 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, jangan lupa masukkan 2 sendok makan gula pasir ya, supaya rasanya ada manis-manisnya gitu. Selanjutnya masukkan beef burger yang udah dipotong, daun bawang dan juga seledri, 50 gram keju parut. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata ya, dimasak sampai matang. Nah, ini udah matang. Kemudian ini akan aku tambahkan dengan SKM dan juga tepung terigu yang dicampur dengan air. Ini supaya isiannya nanti lumer ya. Ini kebayang nanti pasti rasa risolnya itu enak banget, lumer saat dimakan ya. Gurih dari kejunya dan juga manis dari susunya. Ini nggak usah dimasak sampai airnya menyusut. Nanti juga kalau udah dingin dia akan lebih kental lagi. Jangan lupa untuk dites rasa, sesuaikan dengan selera lidah kita ya.
Nah, ini udah cukup seperti ini ya, bisa dimatikan api kompornya. Ini panaskan teflon, cukup menggunakan api kecil aja. Kemudian tuang setengah sendok sayur ke dalam teflon, kemudian diputar atau diratakan seperti ini ya. Dimasak, ditunggu sampai lapisannya kering. Nah, setelah kering dan pinggirannya udah mengelupas, ini berarti tandanya udah mateng. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai untuk kulitnya. Sekarang kita akan isi dengan isian yang udah kita buat. Ini aku isi 1 sendok makan aja ya. Untuk bagian dalamnya ini yang halus ya, yang bagian luarnya itu yang berpori. Kemudian ini dilipat seperti ini. Nah, untuk kulit risolnya ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dia itu tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis, benar-benar lentur tapi dia lembut. Cuma butuh 1 telur aja, jadi resepnya ekonomis banget, tapi hasilnya kulitnya anti sobek dan juga anti pecah. Nah, setelah semua selesai diberi isian, langsung kita masukkan ke dalam adonan terigu. Ini jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu encer ya. Kemudian ini bisa kita celupkan ke dalam tepung panir. Kita lapisi dengan tepung panir sampai seluruh risolnya ini terselimuti ya semuanya. Nah, seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau teman-teman pengen isiannya itu jangan sampai kurang atau kelebihan, teman-teman bisa hitung dulu ya hasil kulitnya itu berapa, terus nanti takar aja isiannya, nanti kira-kira segini pas enggak gitu. Atau kalau misalkan 1 sendok makan itu lebih, berarti harus ditambahin dikit lagi gitu ya. Atau kalau misalkan kurang, oh berarti harus dikurangin, seperti itu. Nanti jadinya isiannya itu enggak lebih, kalau lebih itu kan sayang ya, apalagi kalau kurang juga nanti kulitnya yang lebih. Ini hasilnya lumayan jumbo ya teman-teman, jadi bisa dijual di harga 2000-an atau 2500. Nah, kalau aku setelah selesai langsung aku goreng ya. Ini udah dipanaskan sebelumnya minyaknya menggunakan api sedang. Ini pakai minyaknya jangan terlalu banyak ya, dan ini ternyata aku tuangnya tadi kebanyakan. Jangan diikutin ya teman-teman, karena ini minyaknya sampai hampir penuh, padahal cuma diisi 5. Ini digoreng jangan dibolak-balik ya teman-teman, cukup 1 balik aja. Setelah sisi yang satunya dirasa udah kering, udah matang, baru ini kita balik, kita masak lagi untuk sisi yang satunya gitu. Jadi supaya risolnya nggak hancur ya, karena masih lembek, kalau dibolak-balik nanti bisa hancur. Nah, ini udah mateng, ini akan aku angkat. Boleh ditaruh di atas tisu ya, supaya minyaknya terserap. Lanjut goreng sampai selesai. Atau kalau misalkan teman-teman mau nyetok juga boleh ya, jadi nggak langsung digoreng semuanya, jadi bisa dimasukin ke freezer atau bisa dijadikan frozen food gitu.
Dan ini risolnya udah matang, ini udah aku belah ya. Aku kasih lihat isiannya. Dalamnya itu lumer, kulitnya lentur, ini enak banget.